Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita kembali bertemu dengan pembahasan baru, yaitu tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Pengertian jujur, amanah, dan istiqomah. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Seperti firman Allah, wala talbasul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Aman, yang kedua adalah amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaq alaih. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyatnya, perihal rakyat yang dipimpinnya. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan seorang perempuan adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Amanah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, alias Nabi Muhammad. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.
Quran surat Al-Anfal ayat 27. Contoh amanah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Ya, takwa. Yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran surat An-Nisa ayat 58. Yang ketiga atau yang C adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Yang artinya dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran surat Al-Mu'min ayat 8. Jadi selain kita mempunyai amanah terhadap Allah dan harus juga menjalankan amanah terhadap sesama manusia, kita juga harus menjalankan amanah terhadap diri sendiri. Contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan seperti berikut. Contoh menjaga titipan dan mengembalikan seperti keadaan semula. Menjaga rahasia apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia. Tidak menyalahgunakan jabatan bagi yang mempunyai jabatan. Contoh lain, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur, kesehatan, harta, benda, ilmu dan sebagainya. Nah, itu semua adalah amanah yang harus kita jalankan. Contoh. Dan yang terakhir adalah istiqomah. Istiqomah itu artinya kukuh, bersikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seperti kalian di pondok pesantren itu juga harus istiqomah. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Istiqomah dapat membantu kita membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi orang yang istiqomah itu hatinya akan tenang, tidak mempunyai rasa khawatir terhadap apapun, karena mereka yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku istiqomah dapat diwujudkan melalui kegiatan
selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Melaksanakan sholat tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar terus menerus hingga paham. Jadi ketika kalian belajar pun harus dengan istiqomah. Selalu mentaati aturan baik yang ada di rumah, di sekolah maupun di pondok pesantren. Belajar mentaati aturan karena aturan itu dibuat untuk ditaati. Selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman. Tidak merasa terpaksa atau dibebani. Jadi ketika kalian menjalankan sebuah aturan, menjalankan sebuah perintah, baik itu perintah Allah, perintah guru kalian, perintah dari pesantren kalian harus menjalankan dengan rasa senang dan nyaman. Kalau kalian bisa nyaman, maka kalian akan merasa tidak terpaksa dan itu bukan sebuah beban. Karena kewajiban itu untuk dijalankan, kewajiban itu bukan beban. Yang terakhir, hikmah dari perilaku jujur, amanah dan istiqomah. Hikmah mendapatkan kepercayaan dari orang. Hikmah dari jujur itu diantaranya mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan banyak teman, dan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Yang kedua, amanah dipercaya orang lain, mendapat simpati dari semua pihak, hidup akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah istiqomah. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan salat akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikian materi kita hari ini. Silakan kalian mengambil hikmah dari apa yang sudah Ustadz sampaikan dan nanti kalian diskusikan apa yang kalian pahami dari materi yang sudah Ustadz sampaikan, dan silahkan nanti mempresentasikan di depan. Tugas kalian adalah membuat pertanyaan dari masing-masing subah. Semoga dapat dipahami. Ustaz akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.